Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ardian, NIM 18030441. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kelompok, yaitu kelompok Badan Kemakmuran Masjid atau disingkat BKM, yaitu BKM Al-Huda yang berada di Desa Padang Maninjau. Di sini saya akan langsung mewawancarai ketua dari Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda Padang Maninjau. Baik, langsung aja kita ke video wawancaranya. Baik, saat ini saya sudah berada dengan Bapak Khairuddin Munte selaku Ketua BKM Al-Huda, BKM Al-Huda Desa Padang Maninjau. Nah, jadi sini Pak, saya dari mahasiswa USU dari jurusan agribisnis untuk wawancara ini ketua kelompok lah, mencari kelompok, menanyakan apa saja masalahnya, kegiatannya gitu. Nah, jadi Bapak ini selaku ketua ya? Ya, saya selaku ketua Badan Kemakmuran Masjid atau Kesatuan Masjid Masjid Al-Huda Desa Padang Maninjau. Sekretarisnya? Sekretaris di sini terus Anas Sukuan dan bendahara Rahmat Putih. Jadi dalam BKM ini Bapak ini udah berapa tahun Mas dari kepengurusan? Kalau kita sudah ada itu kan izinnya 2 tahun, ini udah berjalan sampai 4 tahun. Kita sebagai ketua BKM-nya yang diunjuk. Ada berapa bidang di BKM? Bidangnya ada 4, yaitu ada bidang ijarah ataupun pengelolaan, kemudian ada bidang riayah atau pemeliharaan, kemudian ada bidang peribadahan dan pendidikan, dan bidang PHBI dan ibadah sosial. Kalau untuk bidang ijarah pengelolaan ini itu kegiatannya apa ya? Kalau bidang ijarah ini atau pengelolaannya itu mengenai pengelolaan dana ataupun pengelolaan bantuan-bantuan yang masuk yang mungkin dari masyarakat ataupun bantuan dari Pemkab ataupun provinsi. Sejauh apa udah bantuan dari pemerintah? Kalau dari bantuan pemerintah itu dari proposal, karena kalau proposal kita usulkan ke Pemkab, kadang bisa tembus, kadang tidak. Oh, berarti kita ngajukan proposal dulu gitu Pak? Ya, kita mengajukan proposal dulu ke pemerintah, baru kita tunggu jawabannya apakah memang diterima atau tidak. Oh, itu proposalnya diantar ke? Ya, proposalnya kita langsung antar ke, kalau kita ke Pemkab langsung ke Pemkab, kalau ke langsung ke provinsi. Itu aja kalau bidang pengelolaan. Iya, pengelolaan. Kalau untuk bidang Riayah. Bidang riayah ini atau pemeliharaan itu untuk kebersihan masjid, ada baik dia di luar masjid maupun di luar masjid, juga merangkup dengan kamar mandi, seluruh komplek yang ada di Masjid Al-Huda ini itu termasuk bidang riayah atau pemeliharaan. Berarti termasuk ini membutuhkan biaya juga. Nah, ini nanti biayanya sesuai dengan proposal juga yang kita usulkan nanti, baik dari bantuan masyarakat ataupun masjid. Itu aja Ya. untuk bidang peribadatan dan pendidikan. Kemudian ada bidang peribadahan dan pendidikan ini. Di sini bidang peribadahan terkadang juga kita laksanakan ada zikir akbar, ataupun juga nanti kalau Ramadan kita buat safari Ramadan. Dan kemudian di sini juga ada setiap tahun kita laksanakan ada di komplek ini, dan juga ada bangunan yang kita buat di situ, yaitu untuk suluk, ibadah suluk. Itu termasuk peribadahan tiap tahun. Tiap tahun yang kita laksanakan menjelang Idul Adha. Dan pendidikan ini juga ada seksinya, yaitu mengenai, kalau di sini kita laksanakan bacaan Al-Quran, yaitu maghrib mengaji yang kita laksanakan setelah maghrib sampai ke isya. Itulah mengenai pendidikan. Mengenai PHBI dan ibadah sosial. Kalau untuk bidang PHBI dan ibadah sosial ini, seperti bidang PHBI kita pada bersama kalau yang mengenai Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi Muhammad SAW, itu juga kita buat di sini sebagai seksinya untuk
mengantisipasi supaya masyarakat itu tahu kapan PHB itu ada, termasuk Isra Mi'raj dan Maulid. Dan kemudian ibadah sosial tadi juga merangkap kepada ini tadi, ibadah sosial yang termasuk yang merangkap suruh tadi, dan ibadah yang pendidikan dan peribadahan yang dengan PHB dan ibadah sosial. Itu termasuk ibadah sosial, yaitu nanti kita akan jarak bersama, karena itu penting kita ini kan ada keluarga termasuk yang mendirikan pertama. Sokongan dana untuk ini berdasarkan dari proposal tadi aja. Atau ada dari ini ada dari tabung masjid, yaitu tabung yang kita jalankan setiap Jumat, ataupun mungkin ada orang yang berinfak, ya itu tetap kita pergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dari empat bidang ini kan Bapak yang sebagai ketua. Ya. Sebagai ketua itu koordinator pengelolanya. Jadi apalah kendala masalah yang selama ini dihadapi? Kalau kendala saya rasa tidak terlalu banyak. Cuman kalau kendala ya kalau di kampung, ya kan. Kalau di kampung ini kan kita sudah kita buat yang terbaik. Mungkin orang merasa itu tidak baik kan gitu. Nah, kendalanya di situ. Apakah memang itu mengenai dana ataupun motivasi kita memotivasi orang, kita tidak tahu apakah itu. Kalau perasaan kita itu memang sudah betul kan. Cuma perasaan orang kita nggak tahu. Bagaimana Bapak menyikapinya kalau misalnya ada orang pengurusnya ini kok nggak peduli gitu? Ya saya juga sudah pernah mengenai ada subsidi yang rusak, itu sekedar mungkin sudah masukkan sama saya. Itu sebelum saya kena subsidi itu sudah rusak, itu saya perbaiki dulu kan gitu. Nanti dananya baru saya musyawarahkan, saya bagaimana saya pribadi dulu kan gitu. Itu di situ saja orang itu sudah menganggap mungkin ada kecurangan kan gitu. Sementara kita kan Banyak buat terbaik, banyak karena kecurigaan masyarakat. banyak kecurigaan masyarakat. Walaupun itu istilahnya kita buat yang terbaik, mungkin masyarakat kan tidak merasa itu baik karena belum dimasyarakat. Mungkin itu melawan kelemahan kita sebagai ketua BKM. Cuma menurut hemat kami, karena itu subsidi sudah bocor, uapnya juga sudah sampai ke rumah orang tetangga kan gitu. Makanya kita buat sendiri, inisiatif sendiri supaya itu cepat dikerjakan dan musyawarahkan setelah selesai dikerjakan. Itu sikap tanggap lah ya dari pengurus untuk tapi tanggapan masyarakatnya berbeda. Berbeda. Mungkin itu aja lah. Ada masalah yang lain? Kalau masalah yang lain tidak ada. Kalau mengenai imam ataupun khutbah setiap Jumat sudah kita buat daftar masing-masing. Jadi tidak ada saling tunggu-menunggu, saling tulis-menulis tidak ada. Jadi untuk kelancarannya kita buat demikian agar pelaksanaan ibadah masjid ini terlaksana dengan sukses. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke.